Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat inayah, nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas ibadah, yaitu solat zuhur secara berjamaah. Selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia kebaikan, kedamaian, ketenteraman, dan menjauhkan mereka dari kezaliman, kemungkaran, dan kemaksiatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga banyaknya. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan. Oleh karena itulah ada sebuah nikmat yang paling unggul, yang paling afdal daripada nikmat dunia, yaitu nikmat agama. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada perhiasan dunia yang kalian kumpulkan. Maka perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, bahwa apakah selama ini kita sudah berislam dengan benar atau belum? Tentu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan mayoritas kita sudah lahir sudah Islam. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga disebut Islam keturunan. Islam seperti ini sebagian kadang ikut-ikutan dalam beramal. Apa yang ia dapatkan dari nenek moyangnya, orang-orang terdahulu, itu yang ia kerjakan. Dia tidak bertanya kepada dirinya apakah yang ia amalkan sesuai dengan nilai Islam atau tidak. Yang penting orang dahulu mengamalkan itu, itulah yang ia amalkan. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar selalu memperbaiki keislaman kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, totalitas, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun mengenai turunnya ayat ini, sebagian ulama mufassirin mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang munafik, karena ada sebagian kaum muslimin ketika itu mengaku dirinya beriman, tetapi hakikatnya dia tidak beriman. Itulah yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 8,
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208 ini seolah-olah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu bi alsinatikum udkhulu bi kulliyatikum fil Islam. Wahai orang-orang yang hanya beriman di mulut-mulutnya, masuklah kalian semuanya secara utuh ke dalam Islam. Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Maka Allah turunkan ayat ini. Dan ayat ini turun berkenaan dengan munafik. Kita tahu sendiri bahwa munafik adalah orang yang paling menghancurkan Islam, musuh Islam yang sangat berat, berbeda dengan orang-orang kafir yang kita nampak, tetapi orang munafik menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menyebutkan ada 3 hal yang manusia sebenarnya telah melakukan perilaku munafik, tetapi dia tidak menyadari kemunafikan dirinya. Yang pertama adalah manusia selalu mengaku hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, ya Allah, bantulah hamba ini. Ya Allah, luaskanlah rezeki hamba. Ya Allah, perbanyaklah harta-harta hamba. Ketika berdoa, dia menyebut dirinya hamba, tetapi kesehariannya dia seolah-olah orang yang merdeka, yang tidak pernah merasakan dirinya hamba, karena dia tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki aturan sendiri, dia memiliki hukum sendiri, dia memiliki manhaj sendiri. Namun kenyataannya terkadang ketika berdoa dia mengaku dirinya hamba, tetapi hakikatnya dia tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemunafikan yang kadang tidak dirasakan oleh manusia. Ia yakin bahwa rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di bumi ini kecuali di tangan Allah rezekinya. Tetapi dia masih ada perasaan ragu terhadap jaminan Allah ini, sehingga dalam kehidupan sehari kadang masih mau mengambil hak orang lain, kadang masih mau mencuri. Kan dia iri kepada orang-orang yang Allah berikan harta benda kepadanya, walaupun dia menyakiti bahwa rezeki itu Allah yang mendatangkan. Yang ketiga, kemunafikan yang kadang tidak bisa dirasakan oleh orang yang sudah terjerumus ke dalam sifat munafik. Kalau ditanya, apakah setiap yang bernyawa itu akan mati? Dia lantang mengatakan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, dia seolah-olah bukan orang, seakan-akan dia hidup selamanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini supaya mereka masuk ke dalam Islam secara totalitas. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam dan sahabatnya yang dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Tapi dia juga meyakini ajaran Nabiullah Musa alaihi salam, sehingga mereka mengagungkan hari Sabtu, hari yang mulia di antara hari-hari yang lain, dan dia tidak mau makan daging onta dan meminum susunya walaupun dia sudah masuk Islam. Padahal di dalam Islam hari yang mulia adalah hari Jumat, bukan hari Sabtu, dan Islam menghalalkan daging onta serta meminum susunya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Taurah kitabullah, fada'na falna'mal biha fa anzala hadhihi al-ayah." Sesungguhnya Taurat itu kitab Allah juga, biarkanlah kami melakukan ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kata-kata fis silmi, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan arti daripada fis silmi itu adalah al-inqiyad, yaitu kepatuhan dan ketundukan diri kepada Allah, sebagaimana surat Al-Baqarah yang berbunyi idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya Ibrahim, Allah menyuruh untuk menyerahkan diri, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam. Ketika sudah masuk Islam, itu artinya kita sudah siap sepenuhnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada pemisahan agama dan kehidupan. Agamalah yang mengatur kehidupan kita. Kalau sudah seperti ini, maka ketika dia menjadi pemimpin, maka dia menjadi pemimpin yang Islami, yang senantiasa menjadi contoh teladan bagi bawahannya dan bagi masyarakat umum. Dan ketika dia jadi politikus, menjadi politikus yang Islami, yang lebih mendahulukan kepentingan umum, kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Ketika jadi pengusaha, dia selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Dan begitu juga ketika dia menjadi seorang hakim, dia selalu menegakkan kebenaran. Yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dia tidak mempan untuk disumbat. Ketika sudah seperti ini, maka nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya adalah nilai-nilai yang berdasarkan Islam, yang tentunya akan mati pula dengan Islam yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka itulah Allah katakan di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Harus diingat bahwa kita hidup di dunia, tujuan utama adalah ibadah.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam waktu yang singkat ini, idza wadatun minni khata' fa minni wa minasyaiton was-shawab indallah taala. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.